Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025, putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12-6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan dari keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 8 bangunan rumah warga dan tempat penyimpanan barang rongsokan hangus terbakar di Jalan Cilentah, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung dan warga sekitar berjibaku memadamkan api. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api merembet ke seberang jalan yang membuat sejumlah rumah warga lainnya ikut terbakar. Api diduga berasal dari dapur rumah warga yang sedang memasak dan tiba-tiba ada ledakan dari gas LPG. Ini bangunan apa yang terbakar? Rongsokan. Diduga akibat apa ini, Pak? Masak, orang-orang masak. Orang masak. Ledak LPG. Kompor. Oh, ada ledakan tadi, Pak? Hah? Ada ledakan. Katanya ada. Ada ledakan. Dari apa itu, Pak? LPG. Dengan menurunkan lebih dari 7 mobil damkar, api dapat dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran karena masih dalam penyelidikan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya. Hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rumahnya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Dia gantung kan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu kan. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto, iNews melaporkan.
Seperti inilah detik-detik aksi penjamretan kalung emas milik wanita pengendara motor di Jalan Siaga, Angke Tambora, Jakarta Barat. Korban yang tengah berboncengan itu berhenti di sebuah gang dan mengobrol dengan rekannya. Namun naas, saat rekannya masuk ke dalam rumah, pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor melaju ke arah korban dan menjamret kalung emas di lehernya. Insiden penjamretan ini membuat korban syok. Korban kehilangan kalung emas seberat 5 gram seharga 10 juta rupiah. Kronologi itu sepertinya kayaknya dia udah diikutin dari arah sana. Mungkin korban berhenti di temennya, terus udah dikuntitin, dibulak-balik, diincer, ada kesempatan bisa dijamret. Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor itu masih diburu petugas kepolisian sektor Tambora. Seorang oknum perwira polisi, anggota Polsek di Kota Makassar, Ibtu Rijal, diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance untuk mengambil mobil yang tidak membayar angsuran di gudang penyimpanan mobil. Ibtu Rijal meminta mobil yang disimpan di gudang untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat beraksi, Ibtu Rijal bersama sejumlah anggota lainnya tidak bisa menunjukkan surat tugas. Aksi ini pun dilaporkan pihak perusahaan ke Propam Polda Sulsel dan meminta Ibtu Rijal diberi sanksi kode etik. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, mendekat mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan pencurian uang milik korban di dalam mobil. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rijal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Saat kebakaran, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Meninggal 1, yang luka-luka 2. Itu bekerja semua, Bu? Itu masyarakat. Bu, ini yang terbakar, ini sumur atau penampungan? Ini sumur. Sumur, iya. Ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga yang sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.